Selamat pagi pemirsa, informasi pagi ini akan kembali hadir di hadapan Anda dengan berita aktual dan terpercaya bersama saya Ayuni Kaulia. Inilah informasi selengkapnya. Berita terkini, ratusan buruh memadati Stadion Madia Gelora Bung Karno untuk merayakan Hari Buruh Sedunia. Dua tuntutan yang disuarakan para buruh yaitu dihapuskannya Omnibus Law Cipta Kerja dan menghapus outsourcing serta menolak upah murah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut mengamankan rangkaian unjuk rasa para buruh mulai dari Bundaran Patung Kuda hingga Stadion GBK. Tidak hanya orasi, kegiatan Hari Buruh Internasional juga turut dimeriahkan dengan tari-tarian dan panggung hiburan. Sementara itu, sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, masa aksi di kawasan Patung Kuda mulai meninggalkan lokasi. Masa aksi bubar dengan tertib bergantian ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan meski sebelumnya masa aksi sempat membakar spanduk. Sampah yang berserakan langsung dibersihkan oleh petugas kebersihan DKI Jakarta dan kobaran api dipadamkan oleh sejumlah aparat kepolisian yang berjaga. Aksi massa buruh dari berbagai perwakilan perusahaan dan serikat pekerja di kawasan industri Karawang dan Purwakarta, Jawa Barat berangkat ke Jakarta untuk ikut meramaikan aksi. Para buruh bergabung dengan buruh lainnya untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat. Salah satunya adalah mencabut Undang-Undang Omnibus Law karena dianggap merugikan kaum buruh. Ratusan buruh dari berbagai serikat dari perwakilan perusahaan Kabupaten Karawang, Jawa Barat berangkat untuk bergabung memperingati Hari Buruh atau May Day di Jakarta. Demonstrasi dipusatkan di Patung Kuda serta Bundaran HI dan bergerak ke Stadion Madia Senayan untuk menggelar aksi unjuk rasa. Menurut buruh dari perwakilan Kabupaten Karawang, ada dua tuntutan utama yang disuruhkan oleh peserta May Day 2024 seluruh Indonesia, yaitu mencabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Hostum. Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, kebijakan upah di Indonesia menjadi kebijakan upah murah. Hampir 4 tahun lalu, kenaikan upah selalu di bawah inflasi, bahkan beberapa kota industri upahnya 0%. Aksi buruh ini mendapatkan pengawalan ketat dari Polsek Teluk Jambe Timur. Selain mengawal aksi buruh berangkat ke Jakarta, polisi juga melakukan aksi sterilisasi keamanan di setiap kawasan industri yang berada di Karawang. Para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI juga berkumpul di Jalan Kawasan Industri Kota Bukit Indah, Purwakarta untuk berangkat ke Jakarta. Titik ini adalah salah satu titik kumpul massa yang tersebar di sejumlah titik di kawasan industri di Purwakarta. Mereka akan berunjuk rasa menyampaikan tuntutan yang sama, yakni mencabut Undang-Undang Omnibus Law, hapus outsourcing, dan tolak upah murah. Cabut yang namanya Omnibus Law, itu adalah undang-undang yang sangat menyengsarakan buruh. Yang kedua, hapus outsourcing. Sekarang semuanya pekerja magang, pemerintah daerah juga diam. Tidak ada bicara, orang sepanjang umur dikontrak. Ketika ada masa-masa yang krusial buat pekerja, misalnya THR, misalnya bonus, mereka nggak dapatkan, bahkan di PHK. Hanya diberikan uang kompensasi selama 1 bulan. Itu yang kami sakit, buruh yang kami sakit. Yang ketiga adalah tolak upah murah. Meski kondusif, namun aksi ini mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian dari Polsek Purwosari, Polres Purwakarta. Selain dari kawasan industri Bukit Indah, pemberangkatan para buruh juga dilakukan dari titik lain, yakni di kawasan Sadang dan lainnya. Adapun jumlah buruh yang diberangkatkan dari Purwakarta mencapai 1.000 orang. Dari Purwakarta dan Jawa Barat, Tidar News TV melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Ayuni Ikaulia, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.